Maybe we can start in another 5 minutes. Yeah. So we can start at 10 past. Hopefully. Mbak Citra sudah masuk. Terima kasih Mbak Citra. Mas Denny sibuk katanya dia nggak bisa. Mungkin Mbak Citra juga bisa dijadikan apa ini nanti untuk pin ya. Bisa ya Mbak Citra ya. So, Mas. Pin partisipan segitu. Bukan, ada yang lagi ngomong. Oh, spotlight, oke. Ya di spotlight bisa di pin juga sekaligus kan. Oke. Aku mungkin boleh dijadiin co-host juga, Bang. Boleh, monggo Mas Irwan dijadikan co-host Citranya. Mbak Citra. Mbak Citra. Citra Mulyawan. Ya, baru lihat. Ini aku nanti yang bandal-bandal di kick aja Mbak Citra. Jangan, nggak ada yang bandel. Alumni UK nggak ada yang bandel, kita baik semua. Macam-macam rutin gitu aja ya. Nggak ada yang bandel, kita anak baik semua. Makanya namanya IABA, Ikatan Anak Baik. Mantap. Bisa. Iya kan, IABA kan, Ikatan Anak Baik. Iya bener juga ya, IABA. Ini anak baik. Ya, tapi bisa juga Ikatan Anak Bandel. Oh iya. Kalau itu IABAN. Sorry ya Mbak Indra, aku mute soalnya suara belakangnya terlalu banyak keluarga kayaknya ya. Sorry ya. Pak Ketua jadi gabung Bang Sida. Kalau menurut WA-nya sih dia bilang dia akan ikut. Jadi coba saya tanya lagi ya. Saya nggak tahu dia kayaknya kalau dia masih ada kuliah katanya. Itu barusan saya ada kirim tuh form daftar hadir di chat. Mungkin Oke, nanti lihat ada komentar nggak? Oke. Coba nanti diingetin aja sama Mbak Astrid. Ini maksudnya kan seperti kemarin ya, maksudnya agar dalam setiap webinar kita dapat listing nomor nama dan HP gitu kan Mbak Nia ya? Correct. Profik belum kasih respons. Dia ada kuliah katanya sih. Ini apa? Untuk tadi Bang Sid yang nama-nama teknisnya gimana ya? Apakah selalu diingatkan atau cukup di chat aja bahwa untuk ditambahkan tahun di belakang nama gitu? Nanti. Silakan. Astrid. Bentar ya, bahkan aku belum ganti nama ya. Tambahin tahun aja.
Di chat aja cukup sih, karena ini nggak banyak juga ini pesertanya. Ini cuma teknis aja, maksudnya nanti apakah lewat MC ataukah lewat chat gitu. Oh, oke. Tapi nanti boleh aku ingetin sekali lagi. Sip. Ini udah 2:10, gimana Masih mau dimulai aja? Kalau saya sih anytime. Kalau Tapi kan nanti ada apa? sambutan dari Prof Hik, berarti di skip aja. Nah, ini dia belum ini, tapi nanti bisa kita mulai dulu aja gimana? Atau kita mau tunggu dia sambil kita ini? Mungkin kita dulu jalan aja dulu. Nanti apabila Prof Hik hadir, kita bisa langsung spot ke beliau untuk sebagai Kasih. sambutan juga. Alright, jadi apapun yang sedang terjadi nanti kita stop dulu, kasih dia sambutan gitu ya. Siap. If that's okay, is that okay Mbak Astrid? Ya, Dan nanti kalau bisa jangan terlalu banyak ininya, seperti yang Oke. diinikan. So anyway, Iya, aku ngikutin aja. beliau belum respons, kayaknya masih ngajar. So, shall we start now? Oke, berarti aku officially buka. Yes, please. Oke, kalau Thank gitu. you so Assalamualaikum much. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. I think we are back again with the second part of the whole process to the RUA event. Jadi hari ini mungkin kalau teman-teman di sini udah pada tahu ya, I think mostly apa yang akan kita lakukan itu basically kita bakalan melakukan penjelasan terkait acara sama nanti jadwal Road to RUA IABA ini bakalan seperti apa. Nanti bakalan dijelasin sama Mas Ida. Terus nanti ada juga paparan panitia komite penyelenggara, sama ada paparan komite ADART, dan juga as usual ada sesi tanya jawab. Terus juga nanti di terakhir sebelum penutupan akan juga ada paparan komite Pilka juga. Oke, I think karena Prof Hiknya belum ada, then we can start with penjelasan acara dan paparan jadwal Road to RUA IABA-nya oleh Mas Ida. Okay, can you all see my presentation? Good. You can hear Bisa. my voice as well. Great. Thank you Ya. so much. Jadi sekali lagi pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam berbahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak Astrid yang setelah berkenan untuk membuka acara ini sebagai MC dan moderator. Dan saya berterima kasih, dan nanti mudah-mudahan Profesor Hikmahanto sebagai ketua. Nah, beliau sudah datang. Nah, kita berikan waktunya kepada Prof. Hikmahanto karena beliau saat ini sedang mengajar. Jadi saya kembalikan lagi kepada Mbak Astrid. Terima kasih. Oke, kalau gitu. Oke, Prof Hik udah ready. Halo, selamat siang Prof Hik. Ya, selamat siang semuanya. Halo, bertemu lagi di Iya, bertemu acara. lagi. Mohon maaf nih sambil mengajar nih, saya beralih dulu sekarang ke sini. Gimana nih ceritanya jadi? Kita baru banget mulai dan pas banget sih sekarang harusnya sedikit pembukaan sama sambutan dari Prof Hik aja. Maybe just a quick 5-10 minutes untuk acara ini. What should I say? Karena saya udah banyak membuka nih dan pesertanya kayaknya 4L nih ya, lo lagi. Iyalah nggak apa-apa. Tapi rekan-rekan sekalian, saya sangat berharap bahwa rapat umum anggota kita bisa kita laksanakan sesuai waktu yang kita tentukan dan dengan berjalan dengan lancar, dan pada akhirnya kita akan dapat memilih ketua umum yang baru, ya. Dan ini penting karena saya rasa
IABA itu harus dari waktu ke waktu harus dipimpin oleh darah-darah baru, semangat-semangat baru, sehingga eksistensi organisasi ini terus ada. Ya. Dan tentu saya berharap bahwa akan banyak yang bisa direkomendasikan kepada kita. Ibaratnya kalau kita makan, ada berbagai macam menu. Ya, ibaratnya di rumah makan Padang, tidak semua harus dimakan, tetapi kita harus memilih mana yang tepat untuk kita. Nah, ini yang penting. Ya, jadi insya Allah kita bisa memilih orang yang tepat untuk zamannya. Ya, sekarang ini zaman di mana kita digital, zaman di mana kita harus bisa menghubungkan satu dengan lain melalui digital ini seluruh Indonesia, bahkan juga di luar Indonesia. Ya, bagi mereka-mereka yang menjadi alumni. Dan tentu juga yang bisa memikirkan kegiatan-kegiatan yang sesuai juga dengan zamannya. Ya, jadi ini menjadi tantangan bagi kita semua, dan saya harap sekali lagi kita bisa menemukan figur yang memang tepat untuk zamannya. Saya rasa itu, dan dalam kesempatan ini terima kasih untuk panitia yang sudah bekerja keras melakukan berbagai persiapan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hik untuk sambutan dan bukaannya. Kalau gitu sekarang kita kembalikan ke Mas Ida untuk penjelasan acara dan paparan jadwal Road to RUA IABA. Thank you, Prof. Sekali lagi, tadi mungkin semuanya belum datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Ketua saat ini, Profesor Hikmahanto, yang telah memberikan kepercayaan kepada kita, panitia, pada kami panitia, untuk bisa melakukan prosesi menuju ke rapat umum anggota tahun 2021 IABA. Dan dalam kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para sponsor yang dalam hal ini diberikan oleh BRI dan juga oleh Cibis Business Park. Dan tak lupa tentunya kepada para teman-teman alumni UK yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan donasi kepada panitia RUA, yang totalnya sampai hari ini telah terkumpul 26 juta rupiah. Nah, seperti kita ketahui, kalau kita melihat IABA, ini memang dengan kenyataan yang kita hadapi saat ini, yang hadir di dalam acara ini, seperti tadi disampaikan oleh Prof. Hik, tidak banyak, tapi jangan khawatir, jangan berkecil hati, karena justru melalui acara ini, kita harapkan bisa menggugah partisipasi lebih banyak teman-teman alumni UK. Karena terus terang apa yang telah dilakukan beberapa tahun ini cukup banyak, dan salah satunya adalah kalau sudah pada mendengar, itu kita udah punya majalah. Nah, majalah IABA ini sudah 16 edisi yang diterbitkan. Terima kasih kepada Mbak Nia yang sudah melakukan itu. Dan kita ke depannya mudah-mudahan bisa melaksanakan amanah utama kita untuk menyelenggarakan rapat umum anggota tahun 2021 yang rencananya akan dilakukan pada 25 September tahun 2021 ini. Dan seperti kita ketahui bahwa ini adalah pertama kali rapat umum anggota
yang mengupayakan secara terbuka untuk mencari sosok-sosok alumni UK yang mampu, yang mau, dan berkomitmen untuk menjadi calon ketua IABA untuk periode tahun 2021 sampai 2024. Juga di dalam rapat umum anggota nanti akan diselenggarakan, insya Allah itu adalah pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang saat ini dalam proses yang akan diamandemen dan nantinya akan disampaikan oleh teman-teman dari tim anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan tentunya saya ingin juga menyampaikan terima kasih saya kepada teman-teman panitia yang dalam hal ini Mas Yudi sebagai wakil ketua, Mbak Pandey sebagai sekretaris, dan juga dibantu oleh Mas Denny yang kebetulan tidak bisa hadir hari ini dan Mbak Citra yang ada hari ini. Terima kasih juga tentunya kepada 3 komite, yakni komite penyelenggara yang diketuai oleh Mbak Nia Rana dan wakilnya Mbak Indrawati Syahrullah, serta seluruh anggotanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang ada di dalam list surat penunjukan atau mandat kepanitiaan ini. Juga kepada Komite Pemilihan Ketua atau PILKA yang diketuai oleh Mas Dwi Putra yang minta izin karena hari ini beliau tidak bisa datang, serta wakilnya Mas Roy Marsi serta segenap anggotanya, dan juga kepada Komite Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga yang diketuai oleh Mas Ari Cahyanto dan wakilnya Mas Yanuaris Gavin Putranto, serta segenap anggotanya. Nah, seperti yang telah saya sampaikan pada pertemuan tanggal 22 Mei yang lalu, dalam acara IABA dari masa ke masa, ada beberapa kegiatan yang akan kita lalui bersama-sama. Jadi hari ini 5 Juni adalah penjelasan tentang apa itu rapat umum anggota yang akan diselenggarakan tanggal 25 September dan apa saja kegiatan-kegiatan yang akan kita lalui menuju tanggal 25. Jadi secara lebih detail, ini adalah jadwal yang akan kita lalui. Jadi hari ini adalah acara sebenarnya secara resmi acara pertama Road to Rapat Umum Anggota tahun 2021, yaitu mengenai penjelasan lengkap kegiatan dan prosesi menuju Rapat Umum Anggota tanggal 25 September yang akan datang. Setelah itu, tanggal 19 Juni adalah pembukaan pendaftaran calon ketua. Nah, disinilah kita akan melakukan pengumuman dan sosialisasi tentang pembukaan pendaftaran calon ketua IABA, di mana syarat dan agenda menuju pemilihan ketua itu akan disampaikan. Juga kita akan melakukan supaya tidak hanya fokus terhadap kegiatan RUA ini dan supaya kita semua sehat. Mudah-mudahan banyak yang akan ikut di dalam virtual run atau virtual walk yang kita akan selenggarakan mulai tanggal 19 Juni. Sedangkan pada tanggal 17 Juli itu adalah awal dari kegiatan-kegiatan menuju RUA, yaitu pembahasan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tanggal 24 Juli, jadi kira-kira 1 bulan lebih 5 hari, itu adalah penutupan pendaftaran calon ketua. Dan di situ adalah saat di mana kami panitia akan mengumumkan penutupan pendaftaran calon ketua, dan seminggu kemudian kita akan mengumumkan adanya nama-nama calon ketua yang telah diverifikasi oleh panitia, dan itu adalah juga awal dari masa kampanye setiap calon ketua tersebut. Dan itu dilanjutkan pada tanggal 7 Agustus, yaitu pembahasan perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang kedua. Yang selanjutnya tanggal 14 Agustus adalah pembahasan perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang ketiga. Dan tanggal 4 September adalah akhir masa kampanye.
Jadi di sini adalah masa awal dari masa tenang di mana tidak ada lagi kampanye dari calon-calon ketua, dan kita akan umumkan tentang berakhirnya masa kampanye tersebut, serta juga di tanggal tersebut kita akan membahas yang terakhir, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang diharapkan pada tanggal 4 September tersebut, kita sudah bisa mendapatkan finalisasi dari ADART yang akan disahkan pada tanggal 25 September di dalam rapat umum anggota. Selanjutnya adalah acara yang sangat penting, yaitu adalah debat calon anggota secara online. Jadi seandainya kita akan memiliki jumlah calon anggota yang tidak mungkin bisa diberikan waktu dalam satu hari, kita mungkin akan menyelenggarakan debat calon ketua ini dilakukan 2 kali, yaitu tanggal 11 dan tanggal 18 September. Sehingga pada tanggal 25 September itu kita sudah bisa melaksanakan rapat umum anggota IABA tanpa ada terlalu banyak memakan waktu, karena semuanya sudah tahu siapa calon-calon anggota ketuanya, dan pengesahan ADART dapat dilakukan juga tinggal mengetuk palu karena sudah difinalisasi pada tanggal 4 Septembernya. Jadi pada tanggal 25 September, agenda yang akan kita lakukan nomor 1 tentunya adalah laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2016-2019 dan pengesahan ADART serta pemilihan ketua IABA yang baru. Nah, jadi inilah sebenarnya agenda kegiatan yang kita akan lalui, dan nanti setiap komite akan memberikan penjelasan-penjelasannya terkait dengan apa yang dilaksanakan untuk menuju rapat umum anggota tanggal 25 September. Dan untuk itu saya sampaikan terima kasih, dan untuk partisipasi Anda, semoga kita bersama-sama bisa menyukseskan rapat umum anggota tahun 2021 ini di tanggal 25 September. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Ida untuk paparannya. Selanjutnya akan ada paparan dari panitia komite penyelenggara. Ini akan ada slide atau ada bahan nggak ya? Ada Astrid. Ada Oh, oke, siap Mbak Nia. Silakan. Bisa dibantu nggak Mbak Indra apa Mas Irwan? Tadi aku udah share. Mbak Nia, aku kan pakai pet tuh. Ya, Mas Irwan aja, Mas Jadi Irwan. jadi mohon maaf. Mas Irwan. Apanya Mbak Nia? Tadi aku kirim itu daftar yang mesti di-share. Daftar apa tuh? Aku japri tadi Mas Irwan. Oh, belum cek lagi. Nah, sambil ngomong aja aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari komite penyelenggara dibantu sama teman-teman di sini. Yang hadir hari ini ada Mas Irwan, Mbak Indra, Mbak Vira ya, yang hadir. Terima kasih atas supportnya. Kami di bawah komite penyelenggara itu ada 3 yang kami utamakan. Yang pertama itu mengenai database. Database itu PIC-nya Ari Ardianto, kemudian sponsor dengan saya sendiri dan Vira, kemudian untuk medsosnya dengan Mas Irwan. Saat ini untuk anggota database yang kita udah kumpulkan di Mas Ari Ardianto itu kurang lebih ada 1000. Nah mungkin kalau ada yang belum masuk, tolong dibantu teman-teman bisa kasih database-nya ke saya ataupun ke Ari Ardianto. Nah untuk penggalangan dana, alhamdulillah kita udah disupport sama BRI dan Cibis Business Park untuk perusahaan.
ada beberapa perusahaan yang berminat untuk menjadi sponsor di acara RUA, tapi mereka menanyakan apakah kita ada acara offline-nya. Seperti contohnya Mekarta sama Medland. Mereka tertarik untuk jadi sponsor. Saya bilang kemungkinan kita memang acaranya online. Mereka sulit karena mereka kan industrinya kan properti. Jadi mereka memang pengen langsung buka booth. Kemudian nanti BSI, karena saya mau wawancara, kebetulan CEO-nya itu Pak Heri Gunardi itu alumni Inggris. BSI itu kan merger antara Bank Syariah Mandiri, BNI dan BRI Syariah. Kebetulan saya dapat jadwal wawancara minggu depan. Setelah 6 bulan saya menanti untuk dapat jadwal wawancara. Nah, aku nanti juga mau nawarin ke BSI. Untuk yang pribadi, alhamdulillah sudah dapat. Ini ada yang boleh bisa disebutkan namanya, ada yang tidak mau diketahui namanya. Ini salah satunya, ini ada di sini kurang lebih kita sudah mengumpulkan untuk pribadi 16 juta yang sudah ditransfer. Kemudian kalau ada beberapa yang sudah komit tapi belum ditransfer. Jadi kurang lebih yang sekarang terkumpul 26 juta ya Bang Sida ya. Itu dari segi sponsor. Nah, kita juga akan membuat merchandise. Rencananya ada kaos IABA, pin IABA. Nah, nanti di situ bisa support masing-masing anggota memberikan kontribusinya dengan membeli merchandise kaos dan pin. Itu saja sih untuk yang update di Komite Penyelenggara. Mungkin ada tambahan dari Mas Irwan dari sisi medsosnya. Silakan Mas Irwan. Kalau dari sisi medsos mungkin kita lebih penekanan ke ini kali ya, ke YouTube nanti. Terutama mungkin harapannya nanti kalau kita sudah mulai masuk ke masa kampanye, teman-teman yang mengajukan diri, nah diharapkan bisa munculin video-videonya tuh, video kreatif tentang mengenalkan diri, lalu kemudian mungkin visi misinya. Nah itu nanti kita dorong-dorong lewat sosial media, jadi di upload ke YouTube, lalu nanti di forward lah kemana-mana begitu, atau mungkin bisa dibuat kopinya di Facebook atau Instagram atau TikTok juga bahkan mungkin ya kalau perlu nanti. Kalau dari sisi medsos seperti itu kayaknya, tapi tentunya dari pengalaman yang sudah banyak orang tidak terlalu merespon dari WAG kayak gitu yang mungkin udah jenuh seperti kata Mbak Citra kemarin. Jadi sudah pada banyak orang yang udah nggak terlalu lihat di sana. Dan juga mungkin kalau kita lewat advert juga ya nasib-nasiban ya, tapi itu berguna juga untuk ekspansi. Jadi nanti kedepannya kita sangat berharap kita pakai influencer. Influencer ini tentunya dari teman-teman yang seangkatan, terutama yang di PPI. Biasanya kalau di PPI ini kan kumpulan kepala gerombolan pegiat nih. Nah ini yang tentunya kita harapkan bisa aktif nanti dihubungi sama setiap kita yang kenal pengurus-pengurus atau mantan-mantan pengurus PPI. Nah, kita harapkan ya bantuan dari beliau lah untuk woro-woro ke teman-temannya yang lain di lingkungannya. Itu aja mungkin Mbak tentang strategi medsosnya nanti. Oke, makasih. Dari Mbak Indra atau Mbak Fira ada mau kasih tambahan dari sisi mungkin sponsor merchandise Mbak Fira, Mbak Indra dari sisi database? Kalau aku enggak, kalau database kan dari Mas Ari, saya cuma mau ini aja karena kan ada tadi untuk acara virtual run sama walk-in run, walk-in ya virtual. Nah itu mungkin kita perlu bicarakan rinciannya, bentuknya seperti apa, dan mungkin pasti akan ada flyer ya untuk campaign-nya ini. Jadi misalnya kita harus pakai, sorry agak berisik di background saya. Misalnya kita perlu pakai aplikasi apa. Kemudian cara penghitungannya seperti apa. Nah, misalnya sejauh berapa kilometer, dan mungkin akan ada update-nya setiap minggu. Misalnya untuk yang ikut virtual run itu tertinggi seminggu ini misalnya 10 kilo, berapa kilo. Nah, targetnya misalnya selama sampai akhir sampai selesai acara itu berapa kilo, atau kita gede-gedean aja kilonya. Nah itu mungkin yang perlu kita bicarakan lebih lanjut, karena saya rasa sih ini kegiatan yang mungkin akan cukup menarik ya.
sebagai rangkaian acara menuju ke RUA. Nah, kurang lebih seperti itu sih saya. Kalau saya concernnya yang itu loh, Mbak Nia. Karena kan kita udah ada tuh untuk acara, dan itu akan mulai tanggal 19 ya tadi yang dipresentasikan oleh Bang Sida. Nah, itu kita perlu support baik untuk kita launch di media sosial, kemudian juga yang lainnya. Nah, apakah juga nanti nih pertanyaan saya, apakah itu yang mendaftar itu free atau misalnya kita kenakan biaya misalnya per orang 50.000 aja. Nah, kurang lebih sih seperti itu, dan itu sebenarnya bisa ramai tuh. Bisa ramai ke publik, kan orang sekarang lagi seneng-senengnya tuh yang namanya virtual run. Nah, biasanya sih orang harapin sih dapat medali ya. Nah, itu mau dipikirkan medali saja atau dapat pin. Itu loh, kurang lebihnya sih seperti itu. Atau dapat merchandise, misalnya kaos IABA, misalnya dapat Nike yang paling tinggi tiga besarnya. Dan itu terbuka, jangan kita tutup hanya untuk misalnya IABA aja alumni. Jadi setiap mungkin kita buka ke publik kalau misalnya kita pengen kenakan misalnya Rp50.000. Kurang lebih sih seperti itu. Bagian dari rangkaian juga untuk public relation itu cukup bagus ya, kalau misalnya banyak yang ikut, jadi orang kan makin kenal tuh. Ya, Mbak, ini yang perlu kita bicarakan di panitia penyelenggara, Mbak Nia. Oke, demikian. Siap. Oke, siap. Makasih, Mbak Indra. Mbak Fira, dari sisi merchandise ada yang mau ditambahin? Atau dari sisi sponsor, sama sponsor? Kalau sponsor kan kita udah bahas tadi malam ya, Mbak Nia ya. Ya, jadi udah sampein Mbak Nia juga. Mungkin kalau dari sisi sponsor, aku mungkin mau concern ke arah ke kaos ya. Menurutku kalau kaos tuh agak sulit karena personal ya, karena kan tergantung sama ukuran orang masing-masing. Jadi mungkin kalau sampai merchandise-nya tuh kaos, apakah mau ditawarkan hanya ke panitia saja atau ke seluruh anggota yang berminat. Nah, sepertinya itu harus ada mekanisme tertentu karena berkaitan sama ukuran sih kalau menurut aku ya. Jadi mungkin kita harus pikirkan lagi untuk itu, untuk kaos. Apakah merchandise yang bisa diganti item lain yang sifatnya lebih general, nggak butuh ukuran-ukuran, apa tetap mau kaos? Nah, kalau tetap kaos berarti harus ada cara untuk dapetin size dari setiap orang yang mesen gitu. Itu aja sih Mbak Nia kalau dari aku. Thank you. Oke, itu aja semua udah kita paparkan dari tim komite penyelenggara. Nah, mungkin kalau ada nanti pertanyaan, silakan ditanyakan langsung sama kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Nia dan tim komite penyelenggara. Sebenarnya tadi udah agak sedikit ada diskusi ya di awal, dan sebenarnya sekarang sesinya masuk ke tanya jawab. Kita ada sekitar 5-10 menit untuk sesi ini. Feel free untuk kalau ada yang mau bertanya tadi ke Mas Ida atau ke tim Mbak Nia. Silakan. Atau jika nggak ada, mungkin bisa di-hold dulu kali ya. Kita langsung pindah aja ke paparan komite ADART. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat buat rekan-rekan semuanya. Nama saya Ari Cahyanto, seperti yang disebutkan Bang Sida tadi. Saya adalah Ketua Komite untuk ADART, dan di dalam sini ada hadir adalah Mas Yanuarius Gavin Purwanto, yang juga beliau dikenal sebagai Bang Ius. Beliau sebagai wakil Komite ADART. Dan nanti coba saya share, saya present ya. Saya bisa share screen ya. Bentar. Saya share screen. Mana tadi ya? Proses.
Bisa kelihatan slide saya, Mbak? Ya, clear. Oke. Jadi ini adalah slide saya untuk RUA ADART, di mana kami mendapatkan mandat kepanitiaan RUA 2021 seperti yang tadi disebutkan sama Bang Sida. Saya adalah di part di sini, Ari sebagai ketua komite dan Mas Iyo sebagai wakil. Kemudian anggota ada Mas Rama, Mas Haris, Mas Irnanda, Mas Sony, Mas Syamsul, Mas Wendy yang ada di UK. Jadi keanggotaan dari komite ini juga beragam dari yang baby boomer sampai milenial, dan juga ada yang di Jakarta, di Indonesia, dan ada yang di UK, ada yang masih sekolah di sana. Dari lingkup ke komite ini, nanti kita sedang melakukan penyelarasan sama aturan di Ormas, kita lagi lakukan perumasan tata tertib nanti di ADART, terus bahas kewenangan organ, sosialisasi, dan memimpin rapat. Salah satu pembahasan perubahan ADART itu adalah masalah definisi wilayah, struktur organisasi, nanti tata cara RUA, dan lain-lain. Sebagai sebagai penjelasan bahwa RUA itu yang ada di ADART minimum 20% dihadiri oleh 20% dari anggota. Jadi 20%, dan kita ambil dari suara terbanyak. Kalaupun dari 20% tadi tidak hadir, maka seminimum-minimumnya adalah 50 orang. Nah, dari framework perubahan ADART ini, kita saat ini sudah melakukan learning, kita akan lakukan sosialisasi dan input. Beberapa kita sudah lakukan sosialisasi ke teman-teman juga, walaupun belum semuanya di WAG gitu ya, atau di web. Plan-nya sih nanti kita akan taruh di web juga, dan nanti ada 4 kali tadi yang seperti disebutkan Bang Sida, kita akan lakukan di Zoom. Nanti mendapatkan masukan dari anggota, kemudian kita lakukan pengesahan di RUA di 25 September 2021. Nanti notaris dan kementerian pengesahannya itu nanti dia lakukan oleh pengurus yang baru. Jadi ADART itu ada beberapa yang sudah kita dapatkan. Ada ADART 1 di notaris aktakan 7 Oktober 1993. Kita berdiri sejak 15 November 1990. Kemudian ada ADART 2 yang di akta notariskan itu 30 November 2005, dan plan-nya nanti adalah ADART yang 2021. Ini juga kita mengacu kepada yang sudah disusun sama almarhumah Ibu Aziah 2 April 2013. Nanti kita masukkan juga dari teman-teman. Jadi saat ini kita sudah masukkan ke dalam table pembanding, nanti akan dimasukin ke webnya iaba.or.id. Kita sudah lakukan pelajari undang-undang dan peraturan terkait Ormas, yaitu di Undang-Undang 17 tahun 2013 tentang Ormas, terus peraturan pemerintah 58 tahun 2016 sama Undang-Undang 16 tahun 2017, yaitu Perpu menggantikan pengesahan perubahan atas Undang-Undang 17 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Nah, di sini kita juga pelajarin juga tentang UU yang lainnya yang related sama rapat, karena ini dilakukan secara online, yang ini tentang RUPS online ya, kalau kita compare ke situ. Kita juga mempelajarin comparison dengan ADART organisasi lainnya seperti Permias, Kagama, IK4, ITS, Kadin,
Prahengko, karena ada perkumpulan filateli, kemudian ada juga pramuka yang kita cover. Nah, ini saya masih beberapa coretan-coretan ya. Terus setiap meeting juga bersama anggota komite dan komite lainnya itu kita catat semua, dilakukan sama tim. Kayak Mas Haris melakukan pencatatan, sayang beliau tidak hadir di sini. Beliau melakukan pencatatan apa yang sudah diberikan masukan. Kemudian apa namanya? Di sini. Kemudian nanti kita juga sosialisasikan ke anggota sebelum RUA. Jadi yang WAG, kemudian yang web IABA dan Zoom. Kalau yang belum pernah melihat websitenya IABA, ini adalah websitenya IABA. Nanti akan dimasukin dalam public hearing di situ atau download gitu ya. Jadi kita lagi upload, nanti bisa memberikan persetujuan atau input, rencananya mengisikan form gitu kan kepada kita. Nanti kita catat lagi. Kita udah lakukan proses skema review ADART-nya seperti apa. Udah kita bikin mekanisme aturannya. Kemudian ini yang tadi di share sama Mas Ida, yaitu kita 17 Juli itu sudah langsung melakukan pembahasan perubahan ADART, yaitu mengenai mukadimah, logo, lambang, maksud dan tujuan, dan keanggotaan. Kemudian 7 Agustus nanti pembahasan lagi tentang keuangan, kesekretariatan, badan usaha. 14 Agustus itu mengenai perubahan dan pembubaran tata kelola, kode etik, budaya, kinerja, dan sosial media. Kemudian 4 September ini mengenai melihat lagi yang terakhir itu pembahasan perubahan ADART. Nanti tanggal 25 September baru disahkan. Gitu. Jadi kita udah mendapatkan dari Mas Sony, Mas Yudi, Mas Wendy, Mas siapa lagi, ada 3 atau 4. Nanti perubahan ADART itu dan RUA berdasarkan suara terbanyak, kita bisa lihat anggaran dasarnya sini, pasal 10. Kemudian di ART, bagaimana rapat umum anggota ini sah apabila dihadiri oleh kurang-kurangnya 20% dari yang terdaftar. Kita sudah lakukan pembedaan, dan kira-kira itu aja ya Mas yang bisa, atau Mbak yang bisa kita lihat. Dan timeline kita monitor terus ya. Maaf ada beberapa yang merah, yang overdue, karena kita juga lagi ketikin satu-satu sih. Kira-kira gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Salam sehat untuk semuanya. Mungkin Mas Yus, ada masukan Mas Yus? Tidak ada, Mas Ari. Silakan dilanjut lagi, Mas Ari. Oke, kalau nggak ada, mungkin ada yang lainnya. Kalau nggak ada, saya sudahi. Saya kembalikan ke Mbak E. Oke, terima kasih Mas Ari. Yuk. Thank you. Sebenarnya habis ini sih sesi tanya jawab. Jadi tadi kan udah dibuka juga sama Mas Ari. Mungkin ada yang mau nanya atau mau kasih masukan, bisa langsung. Aku open for a minute if anything. If not, we will then move forward untuk agenda selanjutnya. Boleh saya mengajukan pertanyaan? Silakan. Ya, ini mungkin perlu dijelaskan mungkin ya, apakah mekanisme pembahasan ADART, apakah hanya melalui tatap muka virtual, melalui webinar, ataukah
akan dibentuk juga semacam WA group ADART agar supaya apa yang sudah kita bahas itu ini terrecord di dalam dalam WA group tersebut. Demikian. Ya, terima kasih Mas Yudi. Saat ini kita yang di WA Group hanya anggota komite, namun juga kita juga menerima apabila ada tambahan yang berkenan untuk ikutan. Jadi kita nggak dari yang anggota komite ADART tadi, kita masih terbuka. Jadi tidak hanya yang ada, yang tertulis, yang tertuang dalam surat itu aja, tapi kami masih membuka lebar siapa yang berkenan untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan mengenai ADART. Ambil contoh misalnya Mas Wendy, beliau ada di UK saat ini, mungkin juga karena pertimbangan waktu, yang perbedaan waktu beliau tidak bisa hadir. Namun beliau turut berpartisipasi dalam WAG, masuk dalam anggota komite ADART dan memberikan masukan dalam bentuk tertulis juga. Nanti yang akan disummary oleh Mas Ius juga nanti ya. Jadi benar apabila ada yang berkenan untuk ikutan berpartisipasi dalam ADART bisa masuk di anggota komite. Namun apabila yang hanya ingin sekali dua kali memberikan masukan, bisa ikutan pada meeting sosialisasi di Zoom sesuai schedule yang sudah diberikan. Gitu Mas. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya? Oke, kalau nggak ada, kita langsung move ke segmen selanjutnya aja ya. Untuk selanjutnya ada paparan dari Komite Pilka. Sorry, yang akan memaparkan dari komite, oh Mas Iqbal, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, clear. Oke, saya akan paparkan di sini tentang syarat-syarat dari calon ketua. Mungkin untuk roadmap-nya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Sida, dan saya nggak jelasin lagi, coba saya tutup ini. Oke, sudah dijelaskan oleh Mas Sida tadi bahwa kita akan melakukan pemilihan itu di tanggal 25 dan 11 September itu adalah debat calon ketua. Jadi kita ada waktu dari yang 22 Mei kita sudah selesaikan kemarin, 5 Juni hari ini, kemudian ada beberapa item, yaitu sampai 25 September. Saya langsung jam aja ya ke, ini juga sudah dijelaskan tadi oleh Mas Sida. Nah, untuk kriteria bakal calon, syarat umumnya adalah setiap warga negara Indonesia yang pernah memperoleh pendidikan resmi di Britania Raya, sekurang-kurangnya 3 bulan berturut-turut dan sudah berumur minimal 17 tahun. Kemudian sehat jasmani dan rohani tentunya, kemudian tidak dalam status tersangka, pidana, tahanan, atau memiliki catatan kriminal. Kemudian yang keempat, memiliki integritas serta menjunjung tinggi kode etik dan profesionalisme. Dan yang kelima, memiliki waktu dan dedikasi untuk turut membesarkan IABA dari waktu ke waktu
tentunya sampai masa tugas. Kemudian syarat khusus itu menyerahkan formulir pendaftaran pencalonan ketua IABA berikut lampiran-lampiran, itu berupa KTP, visi dan misi, kemudian CV, dan yang menarik di sini adalah daftar dukungan dari anggota IABA yang telah ditandatangani oleh minimal 25 orang. Nanti formnya akan saya share. Kemudian tanggal penyerahan selambat-lambat di 24 Juli 2021. Nah, untuk syarat umum ada mungkin ada sedikit blur di sini yang di syarat nomor 1, setiap warga negara Indonesia yang pernah memperoleh pendidikan di Britania Raya dan seterusnya sudah berumur 17 tahun. Nah, ini mungkin bisa didiskusikan lagi di sini, mungkin saya serahkan kembali ke floor, ke audience. 17 tahun itu apakah pada saat dia di UK 17 tahun atau pada saat dia mengisi form 17 tahun. Itu ada orang kasus dia cuma lahir di UK dari umur 1 sampai 2 tahun, kemudian balik ke tanah air dan tidak pernah sampai lagi ke UK sampai sekarang. Nah, itu saya serahkan lagi ke forum. Kemudian agendanya adalah nomor 1 itu pendaftaran calon ketua. Itu akan di email resmi IABA. Kemudian kita akan melakukan proses verifikasi. Kemudian akan ada kegiatan kampanye yang dilakukan secara virtual online. Para calon ketua diharapkan dapat menyiapkan materi kampanye yang sesuai dengan konteks virtual tersebut. Jadi ada barrier di sini, ada larangan di sini itu tidak ada dan politik. Kemudian yang ketiga akan ada debat calon ketua yang juga dilakukan secara virtual di Zoom channel resmi IABA dan diharapkan dihadiri oleh para pendukung dari masing-masing calon ketua. Kemudian yang keempat, rapat umum anggota ditetapkan tanggal 25 September 2021 dan diselenggarakan secara virtual Zoom juga. Kemudian yang terakhir, segala bentuk kegiatan virtual yang diadakan di atas akan direkam dan disiar ulang melalui channel YouTube resmi IABA sebagai dokumentasi resmi dan akan milik sepenuhnya oleh IABA. Kemudian tata cara pemilihan, pengumuman syarat calon ketua akan kita upload di website IABA. Kemudian pendaftaran calon ketua IABA periode 2021 sampai 2026 melalui email resmi IABA. Jadi tidak dapat dilakukan pada hari pemilihan. Kemudian yang ketiga, calon ketua harus mengumpulkan tanda tangan sekurang-kurangnya 25 anggota. Kemudian yang tadi sudah saya jelaskan item 3, 4. Kemudian yang ke item 6, pemilihan calon ketua IABA periode 2021 sampai 26 oleh anggota IABA dengan ketentuan satu pemilih hanya diperbolehkan memilih satu nama calon ketua. Jadi satu anggota IABA hanya satu hak suara. Kemudian yang ketujuh, proses pemilihan ketua IABA akan dilaksanakan juga secara online, ini sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang berhak terpilih adalah yang mendapatkan suara terbanyak melalui Zoom polling, gitu. Jadi di hari yang sama kita akan mendapatkan hasil dari pemenang, seperti itu. Saya rasa itu aja, mungkin kita bisa diskusi, mungkin ini akan banyak hal yang akan diangkat. Saya kembalikan lagi ke floor. Terima kasih. Terima kasih Mas Iqbal. Kalau gitu berarti langsung kita buka aja untuk sesi tanya jawabnya. Ini kita waktunya masih cukup panjang sih, jadi kayaknya bisa langsung digabung aja jika ada pertanyaan tadi setelah ada paparan dari Mas Ida, terus dari paparan Komite ADART juga, sama barusan paparan dari Komite Pilka. Floor-nya sekarang dibuka untuk pertanyaan baik terkait ataupun umum. Kita ada waktu lumayan lama sebenarnya, sekitar ada 30 menit. But I think if we can finish earlier, that would be okay as well. So I think the floor is open for any questions.
or maybe comments or feedbacks or anything. Izin mau tanya Mbak Astrid mungkin. Silakan langsung aja Ya. Mas. Kalau ini peserta yang bisa milih berarti hanya yang dari IABA resmi kan ya, artinya mungkin takutnya ada yang dari luar, bisa juga yang terdaftar lah paling tidak ya. Kemudian juga apa satu peserta bisa, satu pemilih bisa milih 2 atau 3, itu bagaimana? Terima kasih. Oke, mungkin ada yang bisa bantu jawab untuk pertanyaannya Mas Arief barusan. Mas Ida akan jawab mungkin, atau Mas Ari atau Mas Iqbal? Mas Ida silakan kalau mungkin. Sorry. Tadi hilang saya. Tadi ada pertanyaan apa tadi? Sorry. Maaf. Ya, Mas Arief boleh diulang, sorry pertanyaannya. Ini apa namanya, yang bisa memilih itu hanya dari anggota IABA resmi yang sudah terdaftar, atau bisa dari yang lainnya, atau kemudian juga pemilih bisa memilih 2 calon atau 1 lebih dari kandidat ketua. Terima kasih Mas Arief. Jadi intinya adalah bahwa betul yang bisa memilih adalah hanya anggota IABA. Namun sampai bulan September, kalau ada teman-teman alumni UK yang belum terdaftar, jadi masih bisa mendaftar sekarang, untuk nanti pada saat ruanya itu sendiri, teman-teman yang mendaftar sekarang itu sudah terdaftar sebagai anggota. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua, apakah seorang anggota boleh mencalonkan lebih dari 1 calon ketua? Jawabannya sederhana, boleh. Baik, oke, terima kasih Pak Ida. Jangan Pak dong, kita di sini di IABA kita pakai abang atau mas ya Mas Arief. Siap. Supaya lebih enak nih, nanti Oke, misalnya ada Bang. yang Gen Z, Gen X atau Gen Y, karena saya Gen Z sebenarnya. Oke. Untuk saya cuma menambahkan dari Mas Ida itu kalau pada saat pollingnya itu saya rasa cuma 1. Oh, saat polling cuma 1. Tadi saat memberikan ini, tapi waktu voting kita hanya bisa memilih 1. Yes. 1 ya. Tapi pada saat memberi tanda tangan, jadi pendukung gitu kan, itu sebagai boleh. Pendukung boleh lebih dari 1. Tangannya bisa double atau triple. Oh, berarti nanti yang dihitung berdasarkan based on polling atau yang dihitung polling aja? Yang dihitung waktu voting itu yang saat ruanya, Mas. Tetapi pada saat pencalonan itu kan ada proses pencalonan nih, tanggal 19 Juni kita mulai buka. Oke. Ya. Nah, jadi Mas Arief boleh mencalonkan lebih dari 1 calon. Namun pada saat ruanya itu sendiri pada tanggal 25 September, Mas Arief hanya bisa memberikan voting kepada 1. Oke, siap. Boleh aku tambahkan? Silakan. Jadi ini sesuai dengan anggaran dasar pasal 10. RUA itu adalah dipungut berdasarkan suara yang terbanyak. Anggota itu adalah yang terdaftar dari IABA. Jadi kalau yang tadi belum terdaftar, segera sebelum acara RUA sudah melakukan pendaftaran. Nanti 1 orang, 1 anggota itu 1 suara. Namun kalau memberikan dukungan, kayak sekarang saya mencalonkan si A, si B, tapi nanti pada saat ruanya tanggal 25 September, saya hanya punya 1 suara. Saya tinggal memilih mau si A, si B, atau ternyata ada si C yang lebih bagus daripada si A, si B. Itu boleh saja.
Terima kasih. Bisa saya tambahkan? Silakan, Mas. Oke, baik. Silakan. Jadi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari Mas Arief Adnanto, terkait dengan ini mengenai suara dulu. Terkait dengan suara itu mestinya sudah sudah umum. Jadi satu suara itu satu anggota. Nah, terkait dengan dukungan itu satu anggota boleh mendukung banyak calon. Nah, itu yang dijelaskan oleh Mas Iqbal tadi. Nah, sekarang yang pertanyaan pertama itu adalah apakah yang hadir di RUA itu anggota? Nah, jawabannya sudah diberikan jawabannya, dan itu berdasarkan pasal-pasal di ADART. Jadi kita masih menggunakan pasal-pasal yang lama dan kita belum merubah ADART. Jadi kalau dilihat kembali pasal ART, anggaran rumah tangga, itu yang pasal 1 ayat 2 itu seperti dikutip oleh Mas Iqbal, keanggotaan biasa Ikatan Alumni ini terbuka bagi setiap warga negara Indonesia yang pernah memperoleh pendidikan di Britania Raya sekurang-kurangnya 3 bulan berturut-turut dan telah mencapai usia 17 tahun pada saat bersangkutan mendaftarkan dirinya. Jadi pernah bersekolah, kemudian pada saat mendaftar menjadi anggota IABA, dia sudah berumur 17 tahun. Lalu kemudian terkait dengan pendaftaran anggota, itu juga ada aturannya. Aturannya ada di anggaran rumah tangga pasal 6. Nah, pasal 6 ayat 3 dan 4. Saya bacakan saja. Pasal 6 itu tentang rapat umum anggota. Jadi yang berhak mengikuti rapat umum anggota adalah semua anggota ikatan yang terdaftar. Jadi harus ada kalimat terdaftar. Kemudian sehari sebelum diadakan rapat sampai dengan ditutupnya rapat tidak ada penerimaan anggota baru dari ikatan. Jadi pendaftaran anggota baru itu ditutup 1 hari sebelum RUA. Itu menurut ketentuan yang ada di ART IABA. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjawab. Jadi kalau ada yang masih belum terdaftar, nah, itu segera melakukan pendaftaran minimal sehari sebelum RUA-nya. Demikian. Baik, terima kasih Mas Yudi. Mungkin kalau bisa kalau database peserta yang terdaftar itu mungkin bisa di-share kali ya, supaya kita juga bisa tahu teman-teman yang sudah terdaftar atau yang belum. Jadi kita mungkin kalau kita misalnya mau menggalang dukungan kan, jadi oh ini belum terdaftar, ayo cepet daftar gitu kan misalnya. Seperti itu. Mungkin bisa kontak ke Mas Ari Ardianto ya yang pegang database. Ya, saya rasa begitu mestinya. Bagaimana Bang Sida? Begini, kalau database itu kita nggak bisa share kepada individual, Mas Arief. Namun, kalau misalnya Mas Arief tahu ada teman-teman, misalnya Mas Arief memutuskan untuk menjadi calon anggota, ya. Jadi Mas Arief bisa bilang, oh kan kamu di UK nih dulu, mau nggak dukung saya? Apa tuh IABA? Nah, artinya kalau dia nanya IABA itu apa, artinya dia belum terdaftar. Nah, langsung Mas Arief bilang, tolong isi formulir yang ada di IABA. Gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kita mau melihat siapa saja yang ada di dalam ini, itu sebenarnya nanti kita, karena ini kita berbicara kepada hak-hak orang-orang yang sudah mengisi. Itu saja Mas Arief. Jadi kita nggak bisa sebarkan siapa saja yang sudah ada di sana, karena ini nanti masuk ke dalam ranah-ranah hukum yang lain lagi yang lebih luas gitu, Mas. Oke, baik. Jadi bisa aku bantu gini loh Mas Arief. Ya. Kalau nanti misalnya ada teman-temannya Mas Arief yang belum ini, bisa nanti hubungi aku atau enggak Mas Ari Ardianto. Nanti kita bisa lihat orang ini udah terdaftar apa belum. Gitu Mas Arief.
Ya. Oh, saya kasih list aja ya mungkin daftar teman-teman saya ya kan. Oh Ini ya, sudah, boleh. ya kan Boleh, nanti boleh. checklist aja Ya. kali ya. Ya, boleh. Ya udah dikumpulin aja, Oke. dikasih nama-namanya ke kita ya, ke komite penyelenggara. Ya, Siap, oke, siap. siap. Oke, makasih. Ya, oke. Tadi saya cuma mau inikan saja, mungkin sedikit koreksi ya. Masa kepengurusan itu bukan 5 tahun loh, Mas. Ya, itu 3 tahun, Mas Iqbal. Halo, Mas Iqbal. Oh iya, itu muncul ya di presentasi. Ya, Iya, saya tadi. mengkonfirmasi Bang Sida bahwa memang itu hanya 3 tahun 1 periode dan boleh 2 periode. 2 kali. Dua kali. Ya, boleh 2 periode. Jadi 2021 sampai dengan 2024. Selama ADART-nya belum dirubah. Oke, jadi pada saat nanti ADART itu kan disahkan baru pada tanggal 25 September. Jadi yang dipilih itu akan mengikuti yang itu, Mas. Ya, jadi nanti setelah misalnya ada perubahan di situ, nanti the next after 24. Karena pengesahannya itu kan baru saat tanggal 25. Jadi nggak bisa kita gunakan yang disahkan itu untuk, karena pada saat dia dilantik, pengesahannya itu sebenarnya belum ada, jadi belum disahkan. Gitu. Ya Mas ya. Supaya nggak ambigu nanti. Makasih. Ya, setuju. Jadi periode pertama yang pengurus baru itu 3 tahun, tergantung nanti apakah ADART-nya dirubah atau enggak. Yes, indeed. Thank you. Kalau saya boleh tambahkan nih, Mbak Astrid. Silakan, Mas Ida. Jadi sebenarnya tantangan kita terbesar ini adalah awareness ya. Jadi terima kasih ini teman-teman yang sudah hadir hari ini, siang ini, karena ini adalah salah satu sebenarnya upaya kami di panitia untuk bisa merangkul sebanyak mungkin alumni UK untuk bisa menjadi anggota. Jadi panitia di sini juga punya kewajiban untuk bisa merangkul lebih banyak lagi anggota sehingga pada tanggal 25 September itu nanti kita bisa mengatakan bahwa anggota yang terdaftar adalah sekian banyak. Sehingga quorum yang nanti kita sampaikan di rapat itu sesuai dengan AD atau ART yang sudah berlaku. Jadi saya cuma memohon kepada teman-teman agar kiranya mungkin nanti membantu menyebarluaskan mengenai apa sih IABA. Karena terus terang saya shock juga ya, ada teman-teman yang lama di Inggris pada saat saya bilang kita ada ini nih, ada acara IABA. Apaan IABA? Jadi memang masih banyak yang masih belum tahu. Jadi saya ingin minta bantuan semua teman-teman alumni UK agar kiranya bisa menyebarluaskan IABA itu apa? IABA itu singkatan Indonesian Association for British Alumni. Jadi mudah-mudahan alumni-alumni UK yang bertebaran, yang konon katanya jumlahnya ribuan, ini bisa kita rangkul sebanyak mungkin. Dan tadi ada teman yang lahir di UK, jadi sebenarnya dia nggak berhak. Kenapa? Karena usia 3 tahun dia pulang, jadi dia belum pernah sekolah. Nah, namun kakaknya itu sudah SMP waktu di UK. Nah, jadi kakaknya yang SMP kan tidak dibatasi bahwa dia sekolah apapun. Nah, berarti dia berada 3 tahun di UK, dia tetap bersekolah. Nah, setelah dia pulang, kalau dia baru daftar sekarang, dia masih berhak untuk menjadi anggota IABA. Jadi memang di IABA ini kita cukup fleksibel.
Jadi mudah-mudahan kita bisa merangkul lebih banyak lagi teman-teman. Itu aja permintaan saya dari secara pribadi, karena ini tantangan yang terbesar, dan mudah-mudahan melalui RUA yang sukses kita bisa mendapatkan calon-calon ketua yang prima semuanya, dan nanti dipilih yang pemenang dalam pemilihan nanti bisa memajukan IABA lebih baik lagi, dan mudah-mudahan kepengurusannya pun juga nanti bisa kompak dan bisa membesarkan IABA lebih baik lagi. Itu aja permintaan saya kepada teman-teman semua. Terima kasih. Untuk form pendaftaran yang baru mungkin Mas Ida bisa di-share nanti di grup WAG kali ya. Artinya kita nanti bisa spread ke semua teman-teman kan gitu. Yang pakai WA lebih mudah terjangkau. Yes, Gitu, Mas Arief. Indeed, Iya. thank you so much. Nanti itu tugasnya komite penyelenggara seperti tadi Mbak Nia bilang, ini akan dibantu untuk disebarluaskan. Thank you, thank you. Ya, siap. Nah, ini formulir untuk calon ketua ini ya, Mas Iqbal ya. Yang online ada nggak ya ini versi di web atau di apa? Biar langsung. Kita belum sebarkan kan hari ini rapat pertama untuk ini. Jadi mulai hari ini kita akan sosialisasikan, dan hasil dari pertemuan kita ini nanti akan ada di YouTube. Jadi ini bisa juga nanti dilihat, nanti mudah-mudahan IG, Facebook, YouTube akan kita gunakan, dan websitenya sendiri akan kita gunakan sebagai media sosial yang kita gunakan untuk menyebarluaskan informasi. Terima kasih, Mas. Silakan Mas Iqbal. Ya, ini formulirnya yang akan saya benahin sampai 2024. Jadi formatnya masih seperti yang umum, pakai materai, kemudian tanda tangan. Kemudian ini adalah surat pernyataan calon ketua. Itu. Kemudian untuk yang anggota yang mau mendukung calonnya itu formnya juga ada berupa tanda tangan. Jadi nanti nama pendukung, kemudian asal universitas, ya tentunya universitas di UK ya. Kemudian angkatan, kemudian tanda tangan. Itu aja sih. Mungkin bukan hanya universitas, Mas. Jadi kasihan nanti teman-teman yang tidak masuk universitas, dia masuk sekolah, dia ambil A-level atau O-level, dia sekolah SD waktu itu. Jadi pendidikan, Mas. Ya, kursus pendidikan. Short course bisa? Short course bisa, selama 3 bulan berturut-turut. 3 bulan ya. Tahun periode ya. Tahun lulus kali ya? Atau tahun masuk? Saja tahun dia berada di situ. Kan begini, kadang-kadang yang dia datang nih, ya, dia ikut kursus, tapi kursus itu tidak memberikan kasarnya diploma gitu loh. Ya, dia cuma ikut kursus, dia ikut aja gitu loh. Jadi bukan kelulusan kan? Ya. Jadi artinya selama dia ikut di dalam kursus-kursus itu ya kita hargai itu dan kita jadikan dia sebagai anggota. Apa ya namanya ya, periode pendidikan atau ya pendidikan aja, Mas. Jadi dia bisa nanti di kita bawahnya kita bisa klasifikasi pendidikannya apa. Apakah nanti sertifikat, garis miring diploma, S1, S2, S3 kan macam-macam kan? Atau lainnya gitu. Ya. Oke. Itu tanda tangan berarti tanda tangan basah ya, artinya kita mintakan berarti ya langsung one by one atau gimana?
Iya, harusnya begitu Mas Ari. Jadi kalau misalnya nanti kita akan bicarakan apakah memang ada format yang digital atau bisa format yang physical. Ini nanti kita akan inikan. Jadi ini hari inilah kita makanya di dalam event ini kita ingin menampilkan apa yang telah kita rencanakan, namun juga kita ingin mendapatkan masukan dari para peserta untuk bisa memperbaiki sehingga pada tanggal 19 nanti apa yang kita sudah keluarkan itu sudah sesuai dengan yang kita sepakati di dalam pertemuan ini. Jadi bisa saja kita masih memperbaiki hal-hal yang sudah dipersiapkan dengan adanya masukan dari teman-teman. Ya, atau alternatively memang melalui scan ya? Ya bisa sih. Jadi secara fisik kan sebenarnya kita tanda tangan, habis itu kita scan atau kita Mungkin seperti foto. disebut oleh perlu disebut apakah tanda tangannya tanda tangan basah atau tanda tangan virtual atau tanda tangan digital. Kalau secara undang-undang IITI, tanda tangan digital yang kayak di scan itu oke, masih bisa dipergunakan. Cuman di make sure aja supaya tidak bisa di copy tanda tangan yang kita punya device banyak kan, bisa tanda tangan di iPad atau di tab kita. Make sure aja tanda tangannya nggak di dalam kecil dalam kotak tapi agak melebar, sehingga ntar kalau ada orang mau mengcopy nggak mudah juga. Atau kalau nggak bisa dikasih tanggal pada tanda tangan baru di scan atau di foto. Nah itu mungkin bisa bisa untuk tambahan security. Betul. Oke. Silakan, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dari audiens. Oh ya, itu hanya ikut bertanya saja. Panitia kan ada semacam verifikasi administrasi. Misalnya ada yang kurang pendukungnya. Nah itu apakah ada masa sanggahnya enggak gitu? Ini pertanyaan bagus sih. Sampai akhir masa pendaftaran, kan ada masa akhir pendaftaran, Mas. Jadi kalau masa akhir pendaftaran dia belum mendapatkan jumlah yang ditentukan, jadi otomatis pencalonan dia nggak bisa diterima. Itu saja, Mas. Ya, nggak maksud saya itu kalau seandainya ada masalah di dalam pendukung-pendukungnya ketika itu diverifikasi, nah dia diberi kesempatan sanggah atau tidak itu. Selama masih di dalam kurun waktu yang tadi kita sudah sepakati tanggal-tanggalnya, itu dia masih bisa. Tetapi setelah tanggal tersebut, makanya kita punya 1 minggu kan sebenarnya untuk membereskan, sehingga pada tanggal seminggu setelah penutupan, itu sebenarnya proses verifikasi yang harus dilakukan bersama-sama oleh tim PIL. Ya Mas Ida, kayaknya jadi atau mungkin gini, pada saat penutupan itu ada pengumuman sementara, kemudian
1 minggu kemudian itu adalah masa sanggahnya, kemudian 1 minggu berikutnya pas pengumuman para calon, nah itu sudah nggak bisa disanggah lagi. Bang Sida kayaknya internetnya hilang. Baik. Tapi kalau usulan saya itu kan ada jadwal Mas Yudi juga hilang ya kayaknya, atau saya aja yang nggak dengar. Iya, Mas Yudi. It's look like gone for a while. We'll see. Mungkin sorry, ketendang lagi. Silakan Mas Yuda untuk masa sanggah. Itu saja sih dari saya. Jadi masa sanggah itu hanya bisa dilakukan sebelum penutupan. Ada masukan Mas Iqbal? Mas Yudi ada masukan lagi, Mas Iqbal? Tadi Mas Yudi putus, coba mungkin bisa di unmute Mas Yudi, silakan. Ya, jadi itu kan ada tanggal penutupan pendaftaran. Nah, pas pada saat tanggal penutupan pendaftaran itu sudah diumumkan siapa-siapa calonnya. Kemudian kalau ada calon yang tidak masuk di dalam di dalam daftar pengumuman tersebut, nah di situ ada masa sanggah sampai 1 minggu. Itu kalau saya usulkan sih. Sebenarnya masa penutupan sampai masa pengumuman itu 1 minggu, Mas. Jadi bukan masa penutupan langsung kita umumkan, tidak. Jadi setelah ditutup, disitulah masa verifikasi 1 minggu, Mas. Jadi jangan ditambahin lagi, nanti malah jadi ruwet tuh. Enggak, soalnya kita kan ingin ada masa sanggahnya itu apabila ada calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi. Gitu. Jadi dia makanya punya ada 1 minggu, Mas. Makanya ada 1 minggu. Nah, jadi 1 minggu itu adalah setelah masa penutupan. Jadi setelah masa penutupan ada masa finalisasi verifikasi selama 1 minggu. Kan sebenarnya sejak awal itu masuk, itu sudah mulai bisa diverifikasi secara dicicil kan, Mas? Ya. Nah, begitu ditutup, ya, dia masih boleh menyanggah. Kita bilang nih, sini udah tutup nih. Nah, yang bersangkutan baru mendapatkan misalnya 24, yang satu ternyata nggak tanda tangan. Terus dia bilang, ini bisa nggak nih saya ini kan? Nah, secara formal kita nggak bisa, karena sudah ditutup. Gitu loh. Jadi waktu dia serahkan itu di saat masa penutupan. Nah, 1 minggu kita selesaikan kalau misalnya penyanggah dia bilang ini akhirnya kita bilang ya oke lah dia bisa masuk. Nah itu 1 minggu, Mas. Jadi baru diumumkan. Jangan setelah diumumkan ada sanggahan, nggak boleh, Mas. Oh ya, ya benar. Jadi maksud saya itu setelah penutupan itu adalah masa sanggahnya. Iya, itulah makanya itu masa sanggah dan juga masa verifikasi final. Yes. Jadi waktu setelah pengumuman sudah tidak boleh ada lagi penyanggah. Seru ya, belum pernah begini ya Mas Yudi ya. Mas Budi ini ada nih sebagai penggagas awal IABA. Pengen denger nih masukannya nih Mas Budi. Halo semua, sorry telat. Halo. No problem, thank you. Budi. Saya cuma mau menyampaikan bahwasannya yang sebelum-sebelumnya juga proses ini dilalui. Tapi yang terjadi hanya sekali yang tidak. Yang terjadi tidak ada yang mau maju sebagai calon.
Jadi pendaftaran calon itu tidak ada yang mendaftar. Hanya sekali ada yang mau maju mencalonkan diri dan satu-satunya waktu Pak Irnanda. Itu yang terjadi sebelumnya. Ini harus diantisipasi. Makanya pada yang lalu itu bukannya kita tidak demokratis, tetap proses itu dilalui. Disebarkan formulir pencalonan, dilalui proses-proses yang perlu dilalui berdasarkan anggaran rumah tangga. Cuman yang terjadi tidak ada calon yang maju. Nah ini harus diantisipasi. Alumni Inggrisnya agak unik. Dari PPI-nya zaman dulu pun sudah begitu. Sehingga yang terjadi waktu Pak Yuwono pertama kali ya, tidak melalui pemilihan. Pak Hayono sesudah itu juga tidak melalui pemilihan karena yang terjadi begitu. Kita jalan itu, sidang pertama tetap tidak ada calon. Ditunda, saya lupa lah periode waktunya ditunda berapa lama, kedua kali lagi masih tidak ada. Itu semua kita lalui berdasarkan anggaran rumah tangga, walaupun umpamanya sidang pertama itu yang datang cuma berapa orang, yang kedua juga cuma berapa orang. Lah khas lah Bang Sida juga tahu sendiri kalau alumni, yang namanya alumni Inggris kalau pesta, makan-makan, baru rame. Goyang-goyang. Segala macam, segala macam, aduh. Itu yang kita alami. Mudah-mudahan sudah tidak begitu ya. Mudah-mudahan ada yang maju mencalonkan diri, tapi menurut saya sebaiknya diantisipasi lah kalau sampai terjadi serupa itu. Gitu aja. Makasih. Thank you, Mas. Itu yang makanya justru sebagai penggagas kita senang nih. Jadi ini sudah ada buktinya nih, Mas Budi. Jadi hari ini cuma 19 orang yang hadir, 20 sih tadi, ada 21 lah. Jadi 1/4 dari waktu kita bikin acara sebelumnya. Jadi insya Allah ini. Silahkan Mas Iqbal, monggo. Iya, saya mau menanggapi dari Mas Budi tadi paparannya, itu sangat menarik sekali. Bahwa kita mungkin tidak terpikir untuk sampai segitu. Jadi kalau untuk follow up ya, kita bisa membuat backup ya. Jadi kita mungkin mesti ada 5 nama at least sebagai profesional calon ketua. Seandainya nanti tidak ada yang mendaftar seperti itu. Setuju. Ya, itulah haknya anggota, Mas Iqbal. Jadi misalnya Mas Iqbal, saya, Mas Yudi, atau yang ada di sini 19 orang dan 6 orang lainnya lagi bisa bilang, oh kita pilih si ini yuk. Misalnya kita ini. Tapi kita mesti tanya kan nama yang bersangkutan. Ya. Apakah yang bersangkutan berminat, ya, dia mau. Kalau dia nggak berminat memang sulit. Dan ini memang faktanya. Gitu loh. Tapi kembali lagi dengan adanya teknologi sekarang ini sebenarnya kita bisa merangkul jauh lebih banyak gitu loh. Kalau dulu kan karena kita bikin di dalam satu ruangan, undangin semuanya, itu juga nggak begitu mudah. Pasti. Sekarang pun tidak berarti ini mudah. Seperti sekarang ini 20-an orang, 1/4 dari yang lalu. Nah, inilah yang makanya tadi saya minta tolong kepada teman-teman bagaimana caranya kita memberitahu nih. Karena memang unik. Betul sekali kata Mas Budi. So this is our biggest challenge ke depan. Insya Allah sih bisa lebih dari 1 lah minimal, gitulah. Minimal ada 2, gitulah. Sehingga nanti pada saat kita ini, saya yakin di sini ada teman-teman juga yang sudah berminat terus terang, atau di dalam kepanitiaan sudah ada, gitu loh. Nah, tinggal masalahnya tanggal 19 itu adalah hari pertama pendaftaran dibuka, jadi dia sudah bisa mulai masuk. Itu aja sih. Jadi saya juga lagi dorong-dorong juga gitu lah, ada teman-teman di sini. Thank you. Sorry sedikit menambahkan lagi. Untuk mengantisipasi itu mungkin memang sudah harus anticipate untuk bisa diskenariokan bagaimana atau siapa yang akan
calonkan atau didorong untuk menjadi calon atau untuk malah jadi ketuanya lah kasarnya begitu. Dan tentunya kalau menentukan figur itu menurut saya tidak sekedar cukup dipilih oleh beberapa orang, tapi figurnya harus yang bisa diterima. Unik sih ya, alumni Inggris tuh berbagai macam ini deh, dari mulai kursus salon rambut sampai nuclear medicine, macam-macam gitu loh. Kalau yang lain kan mungkin ada stereotypingnya, umpamanya Jerman ya teknik gitu ya, Belanda ekonomi umpamanya. Nah ini menurut saya juga mesti sudah somehow tetap aja ada unsur-unsur kayak rekayasanya lah gitu kalau mau jalan smooth. Kalau enggak nanti stuck, nggak ini apa nih, nggak bisa diterusin. Sorry, kira-kira itu cipin pendapat sedikit. Pendapatnya dicatat, terima kasih, dan ini kita rekam, dan nantinya kita akan coba sebarluaskan ini. Nah, makanya memang inilah tantangannya, dan mudah-mudahan kita tidak perlu dalam tanda petik ya, melakukan rekayasa, tapi kita melakukan hal ini dengan terbuka, sehingga pada saat saya bilang sama Mas Yudi aja deh yang maju misalnya gitu kan. Mas Yudi akhirnya nggak mau gue udah gini, terus akhirnya Mas Yudi bilang ya boleh juga ya. Nah setelah itu kan masih bisa nih, ini masih ada 2 minggu kan ya Mas Yudi ya misalnya gitu loh. Kalau bukan Mas Yudi ya tentu banyak yang lain gitu. Tapi insya Allah sih kita bisa lakukan lah. Mas Yudi backupnya lah nanti terakhir lah. Kalau nggak ada yang lain. Bang Sida dong, Bang Sida. Oh iya, Bang Sida juga. Siap. Kayak jelas Mohikan. Bisa Mbak Astrid juga bisa. Oh, Mas Ari ada. Mas Banyak kok. Ari. Saya ada. Banyak kok. Sebenarnya sih kalau mau jujur. Nggak ada woman. Betul, saya yakin ada. Cuman memang justru disinilah tantangan kita. Bagaimana caranya bisa membuat ini. Karena terus terang tadi saya dari teman yang saya undang, ini yang datang ini cuma 3 orang. Berbeda waktu yang lalu. Jadi memang di sini sudah begitu kelihatan serius, udah nggak mau lagi gitu loh. Tapi kalau mau ngomongin dari masa ke masa, masih ada nostalgia, masih seru gitu ya. Nah begitu dia udah ngomongin, waduh proses teknis lah, proses ini, wah udah deh. Namun saya yakin yang muda-muda, makanya mungkin the next ini saya mohon bantuan teman-teman yang ada link ke PPI, ya, ya Mas ini khususnya ini mungkin juga Sedikit lagi. Boleh dong, makanya ada Mas Budi kan, seru nih kita bisa ngobrol. Yang sebenarnya tempo hari sudah sempat saya kemukakan, yang harus difikirkan juga adalah adanya satu sekretariat yang kuat, yang profesional dalam arti kata ya hire and fire lah, mereka dibayar, bisa alumni bisa bukan. Minimal mungkin 1 orang atau bisa 2 orang. Nah yang namanya ketua dan pengurus, terutama ketua lah, itu sih kalau menurut saya hanya semacam apa ya, figur lambang atau apa pemersatu yang katakanlah para alumni seperti dulu alumni Jerman lah, saya suka kasih contoh. Ketuanya Pak Habibie, mana pernah Pak Habibie sempat ngurusin sekretariatnya yang kuat. Tapi para alumni Jerman itu bangga dengan ketua alumninya adalah Pak Habibie. Nah saya bayangkan kalau bisa juga begitu. Sehingga siapapun ketuanya gonta-ganti, sekretariat jalan terus, organisasi jalan. Karena kalau mengharapkan ngurus atau ketua yang mengurus roda organisasi, menurut saya nggak fair juga gitu kan. Mereka siapapun ada profesinya yang lebih utama sebagai apa gitu. Ini kan kerjaan atau
kegiatan yang sifatnya voluntary. Ini yang harus difikirkan. Saya lupa kemukakan waktu kita awal-awal dulu, itu Mas Edi Widiono menyediakan fasilitas kantornya dan pegawainya sebagai sekretariat. Dari IABA-nya nggak bayar, yang bayar ya kantornya Mas Edi Widiono waktu itu. Kantor swastanya ya, beliau waktu itu masih di PLN. Tanpa itu waktu itu mungkin juga ya nggak tahu kita gimana ceritanya, mungkin lain. Itu lama bertahun-tahun waktu itu begitu. Nah, kalau kita bisa dapat ketua yang punya fasilitas serupa itu, bisa kita gunakan. Tapi kalau dia sudah tidak ketua kan nggak bisa digunakan lagi. Jadi idealnya menurut saya memang harus ada sekretariat yang independen, mendukung siapapun pengurusnya, siapapun ketuanya. Bang Sida ini tahu lah, beliau kan aktif di Kadin. Ada sekretariat Kadin yang running the organisasi hari ke hari. Siapapun pengurusnya, siapapun ketua. Ini kalau menurut saya, mumpung kita seperti mau revitalize lagi, sekarang mau mulai lagi, ini harus dipikirin deh. Itu kira-kira dulu kan pemikirannya waktu kita bikin, kita harapkan itu jadi sumber penghasilan untuk ngeran sekretariat. Tapi ya it didn't work out gitu, seperti diharapkan. Thank you, Mas Kira-kira Budi. begitu. Ya, kira-kira Thank you begitu. so much. Thank you so much. Dan inilah yang makanya kalau saya selalu dimarahin sama Mas Budi, lo kemana aja dulu tahun 90-an? Memang saya nggak pernah ikutin, terus terang. Nah, belajar dari pengalaman-pengalaman sejak Mas Wono sampai Mas Irnanda dan akhirnya sekarang Mas Hikmah, itu saya melihatnya justru di sinilah kita namanya organisasi. Jadi memang di sini voluntary, exactly. Dan saya kebetulan berada di berbagai yayasan dan nggak berbayar, tapi yang namanya, kalau saya sebagai board ya, selalu ditanyakan misalnya. Jadi waktu kita memang harus kita sediakan. Nah sekarang ini saya lihat justru memang yang menjadi kendala adalah kalau seseorang seperti Pak Habibie misalnya, dia tuh udah sosok yang udah levelnya presiden, ya. Kita ada 200-an lebih, 70-an juta. Nah, IABA ini ada ribuan. Nah, disinilah yang kalau menurut saya memang seperti sama nih, seperti sekarang Alumnas. Alumnas juga dengan adanya si Mas Jimmy, ya nanti Mas Roy mungkin bisa sharing ya sebagai Alumnas. Ini dia bukan sosok yang seperti Pak Habibie gitu ya. Dan sebelumnya juga dipegang oleh Mas Hasan. Nah, Jerman juga demikian. Nah, Jerman nih sekarang kan baru ada pemilihan nih. Nah, jadi memang itu adalah tantangan. Tapi your input is well noted, Mas Budi. This is the fact that we are facing. But we have to find ways so that the organization as an organization has to be managed, has to be governed. Otherwise, what's the point of having this organization? Jadi saya cuma melihatnya bahwa how can IABA give benefits to its members? Nah kemarin tuh banyak sekali kita berbicara soal anak-anak yang baru lulus. Anak-anak yang baru lulus, bagaimana caranya nih? Apakah IABA bisa link dirinya dengan British Chamber, dengan Kadin, dengan lain-lain, sehingga mereka bisa mendapatkan akses-akses untuk pekerjaan misalnya. Nah, those are the things that needed to be thought of very seriously by all of us at this stage, dan kita harapkan pengurus yang ke depan ini bisa seperti itu. Tapi kalau kita tetap berpikiran bahwa, udahlah nggak mungkin, and that will reduce the motivation of people in IABA. So hopefully kita akan lebih termotivasi untuk terpanggil melakukan banyak hal-hal yang kita mulai dari kecil-kecil aja. Ya mudah-mudahan jangan kayak pengurus itu kan biasanya, oh ketuanya ada 5, ada 40 orang. Ini di kepanitiaan kita ada 44 orang ya di grup ya.
Tapi yang datang ya paling 10 gitu loh. Alhamdulillah 15 aja udah top banget. Nah, so back to the very basic, how can we then find ways so that people are motivated? Thank you. Ya, mungkin saya ikut nimbrung nanggapin Bang Budi Saptazen. Jadi memang apa itu benar bahwa setiap kali ketua baru itu sebetulnya mereka punya sekretariat, cuma sekretariatnya begitu ketuanya selesai ya sekretariatnya selesai juga. Nah, di sini saya kami atau kita mencoba untuk mengintroduce atau menawarkan konsep virtual sekretariat. Nah, virtual sekretariat itu nanti juga akan dilengkapi dengan algoritma artificial intelligence untuk inquiries dari member sehingga nanti bisa membantu meringankan beban sekretariat fisik. Nah, nanti kalau ada ketua yang baru, sekretariat fisik itu akan nge-link ke sekretariat virtual, dan seandainya pengurusnya itu sudah habis, tidak ada pengurus lagi, nah itu nanti virtual sekretari nanti akan nge-link ke sisa-sisa pengurus yang ada. Jadi sekretariat masih akan berjalan terus secara otomatis, karena ini masanya revolusi industri 4.0, dan itu adalah industri otomatik. Kita akan mengotomatisasi semua aktivitas yang mungkin bisa diotomatisasi, dan kalau itu ada sedikit algoritma artificial intelligence, nah itu kita bisa terapkan di situ. Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan apa, kita bisa terapkan di algoritma itu, dan kita mencoba untuk membangun dengan tim IT dari IABA sekarang ini. Begitu, Bang Budi Saptazen. Aku boleh nanggapin Bang Budi Saptazen. 2 tahun terakhir ini kan Bang Ahmad Umar memberikan kantor sekretariat sebenarnya itu buat IABA. Tapi karena sekarang penggunaannya dipakai buat tim majalah IABA, itu sih sebenarnya sampai sekarang Bang Ahmad juga memberikan buat IABA. Kalau memang untuk virtual office-nya juga ada Mas Yudi di Cibis tuh emang kantor virtual. Tapi saat ini memang dari 2 tahun yang lalu sudah memberikan kantor sekretariat gitu. Nah itu ya nanti terserah nanti untuk pengurus yang baru apa masih mau digunakan apa enggak. Karena selama ini walaupun beliau yang punya itu ownernya, tapi beliau tetap bayar itu untuk sekretariat tiap bulannya. Gitu yang karena yang ngasih tahu anak buahnya. Itu aja Bang Budi Saptazen saya mau nambahin. Ya, oke. Ya, itu benar bahwa sekarang ini banyak didukung oleh Bang Ahmad Umar. Sebelumnya kita ada sekretariat yang untuk kepengurusannya Pak Hikmahanto itu di Mampang. Nah, di Mampang itu juga ada sekretariatnya, dan itu disediakan oleh pengurus untuk keperluan IABA, dan banyak kegiatan di sana, antara lain kegiatan training atau training untuk entrepreneur, young entrepreneur, itu juga pernah dilaksanakan di sana. Dan itu jadi semacam kegiatan rutin. Tapi ya itu tadi untuk mencoba ini mempertahankan kegiatan itu juga bukan hal yang mudah, karena semuanya itu sifatnya sukarela, dan pengajar itu juga dari anggota IABA dan sifatnya juga sukarela. Itu dulu temannya Bang Tamrin itu yang suka ngajari bahasa Inggris, dan responnya cukup bagus. Cuma untuk mempertahankan juga agak bersiap-siap. Nah, yang penting itu konsep virtual sekretariat itu nge-link ke website kita. Jadi itu berbeda dengan virtual office yang ada sekarang ini, yang dipakai oleh bisnis gitu. Mbak Astrid, silakan loh. Ya, oke. Jadi sudah ya, tidak ada pertanyaan lebih lanjut atau diskusi lebih lanjut. Sebenarnya sih sudah tidak ada agenda lagi.
Jadi mungkin karena juga waktunya tinggal 10 menit lagi, kita bisa closing statement aja dari Mas Sida untuk officially mengakhiri acara hari ini. Terima kasih, Mbak Astrid. Saya cuma ingin menyampaikan yang paling pertama adalah penghargaan dan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah ikut di dalam kepanitiaan maupun yang tidak ikut dalam kepanitiaan tetapi mempunyai kepedulian. Dan ini buat saya sebuah berkah dan memang akhirnya nanti pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita bisa mendapatkan calon-calon ketua untuk bisa dipilih menjadi ketua yang bisa membangun IABA lebih baik lagi. Jadi itu masih dalam pikiran kita sekarang, bagaimana caranya. Realisasinya adalah tugas kita bersama untuk bisa merangkul sebanyak mungkin anggota, merangkul sebanyak mungkin calon, dan mudah-mudahan RUA di tanggal 25 September bisa berjalan dengan baik. Dan kepada semua teman-teman, saya tetap mengharapkan bantuannya, karena tadi salah satu yang kita sudah singgung adalah masalah pendanaan misalnya. Jadi kalau ada bagaimana caranya kita bisa membuat community fundraising nih ya buat di dalam. Karena kemarin alhamdulillah dan sudah tadi disampaikan oleh Mbak Nia, sudah ada 26 juta yang committed ya, tinggal 15 juta yang belum masuk, jadi artinya sudah ada 11 juta yang masuk ke dalam rekening IABA. Jadi mudah-mudahan kalau nanti ada teman-teman di sini yang bilang, oke nih saya ada 100.000 nih yang ini, silakan loh. Jadi kita masukkan ke dalam kas IABA untuk bisa melakukan ini. Dan salah satu cara yang tadi disebutkan oleh Mas Yudi untuk melaksanakan sekretariat virtual itu adalah kita akan menggunakan HP bisnis dengan nomor bisnis tapi nomor khusus, dan inilah yang nantinya akan menjadi kayak semacam mobile office yang bisa dibawa-bawa oleh sekretariat tersebut untuk bisa terhubung dengan seluruh anggota. Dan melalui HP ini pun dengan sekarang ini kan gawainya tuh sudah begitu canggih, sudah bahkan bisa melebihi laptop. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu kita dengan adanya teknologi yang lebih baik ini. Jadi sekali lagi terima kasih, dan sebagai anak Betawi selalu saya tutup dengan kalau ada salah kata, salah langke, maafin ayah. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh foto dulu Mbak Astrid? Oh iya boleh. Foto dulu Coba ya. Mbak Nia Kalau kalau bisa mau difoto dinyalakan ya jangan. semuanya. Iya, difoto dulu. Ini cukup sih satu screenshot dapat semua. Gue kelihatan nggak Indra? Kelihatan cakep banget lu dengan kerudung merah lu, gila lu. Si manis jembatan Ancol. Tuh, Mas Ari udah di mobil tuh, lihat. Dia udah ini nih. Mas Yudi, Mas Roy mana nih Mas Roy? Mas Trisno, Mas Roy, Mbak Dita, Mas Dodi, Haris, Mas sama Dita, Citra. Mas Haris. Doanya tolong dinyalain. Oh, Mbak Citra masih ada, alhamdulillah. Mbak Masih. Citra mana nih? Tadi dia minta maaf sih. Iya masih. SMA ini Pak harus belajar kromosom. Jadi kromosom 21-nya dia kalau manusia normal. Oke, ya udah aku foto aja ya. Yang berarti ada beberapa yang nggak nyala videonya itu. Oke, ready ya? Ready. Bentar, tahan lagi di foto. Tahan perut. Tahan perut. Benar, sekali lagi. Salah. Sorry. Jadi manusia kan nggak ada tertutup, Allah kasih tertutup. Jadi khususnya disobek di sini bisa dikeluarin, bisa buat air tuh. Oke, satu lagi. Dibelah atapnya buatin pembuangan. Operasi ketiga dan khusus ini ditutup, tarik pembuangan ke bawah. Jadi dia nggak punya saraf buang air itu nggak punya saraf. Oke, tahan. Tadi ada yang merem tadi. Standby lagi, sorry. 1, 2, 3. Kamu lagi ya?
Ya, sudah. Oke. Baiklah, I think that's all untuk acara hari ini. Terima kasih semuanya sudah hadir. Sampai bertemu lagi di acara. Sorry, Mbak Vera baru nyala ya kameranya ya? Kenapa? Oh, udah, oke. Oke. Guys, kalau gitu. Tanggal 19 loh. Sudah hadir, saya akhiri acara hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Tanggal 19 ya, tanggal 19 kita bikin rame ya. Insya Allah Bang Fida. Siap. Insyaallah. Karena Izin nanti live. virtual run. Thank you. Nanti Mbak Indra kita ini ya, kita omongin ya, Mbak. Oh ya.